Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat dari Masjid Baitus Syifa Klaten. Selama 3 hari mulai tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 telah mengikuti pelatihan nasional pemberdayaan dan pemulihan ekonomi masa pandemi berbasis masjid yang dihadiri kurang lebih sekitar 150 utusan dari berbagai kota dan masjid di seluruh Indonesia. Bahkan dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Musa Rajeksa bersama rombongan, dan dalam video ini saya mencoba meringkas semua pengalaman tersebut dalam sebuah narasi yang jauh dari sempurna. Jam setengah 3 pagi di sekitar Masjid Jogokarian sudah mulai ada aktivitas para pedagang yang mempersiapkan untuk pasar rakyat Jogokarian yang nantinya akan diserbu jemaah sholat subuh yang jumlahnya ratusan, di mana semua jemaah akan dibagikan voucher sebesar 10.000 yang nantinya akan dibelanjakan kepada para pedagang. Kita juga selalu istiqomah dalam menjalankan sholat kita dengan berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid, zuhur berjamaah di masjid, asar berjamaah di masjid, maghrib dan isya juga berjamaah di masjid. Semoga istiqomah kita memakmurkan masjid. Insya Allah makmur masjidnya, sejahtera jamaahnya. Amin. Masalah terbesar masjid ada di mana coba? Ada yang tahu? Yes, masalah terbesar masjid ada di takmirnya. Maka kita harus mengubah mindset takmirnya. Karena gara-gara Japan ini ada yang dapat tumbler loh kemarin. Kita harus banyak belajar dari Masjid Jogokarian, Masjid Agung Al-Falah Sragen, dan Masjid Muslim United yang saldonya bukan puluhan juta tapi sudah hitungan M, dan semua itu kembali lagi ke jemaah. Paling tidak masjid harus memberikan 3M: makan, makan, dan makan. Kita harus menjadi karyawannya Allah, karena masjid adalah sumber solusi. Karena masjid harus memberikan banyak manfaat. Infak masjid dari jemaah untuk jemaah. Kata Pak Kusnadi, jangan bangga dengan saldo masjid yang besar. Segera gunakan infak jemaahnya untuk kemaslahatan umat. Biar pahala orang yang berinfak segera sampai, bukan ditahan di kota infak, bukan di rekening. Entar jika ditanya malaikat gampang jawabnya, katanya. Dari masjid kita bangkit, dari masjid umat bangkit. Malu jika masjid harus meminta-minta. Malu jika masjid harus bikin proposal minta sumbangan door to door, apalagi di jalan-jalan. Kata Ustadz Zazir, pembina Dewan Suruh Masjid Jogokarian, ajukan proposalnya masjid ke pemilik langit. Ajukan anggaran Anda ke Bappenasnya langit, bukan ke mejanya bupati yang anggarannya sedikit tapi yang ngajukan banyak. Allah itu maha kaya, tapi yang ngajukan proposalnya hanya sedikit. Masjid Jogokarian adalah masjid yang ramah anak, semua umur mulai dari anak-anak sampai mbah-mbah, dan buka 24 jam. Apalagi bagi para musafir juga disiapkan penginapan. Begitu juga dengan Masjid Al-Falah Sragen dan Masjid Muslim United. Berawal dari event tahunan, kami memulai. Sampai pada akhirnya, kami sadar bahwa dari masjid, umat bangkit. Kami mulai dari masjid ini, kecil, panas, dan sangat terbatas. Kami merubah food court menjadi masjid. Karena masjid bukan hanya tentang bangunan fisik, namun sejatinya masjid berbicara tentang fungsi.
kami bergerak dengan loyalitas anak muda, menurunkan ego, dan tumbuh bersama. Waktu demi waktu, subuh demi subuh. Perlahan, tapi pasti, Allah menghadirkan pertolongan demi pertolongan dalam upaya mengembalikan peradaban. Mulai dari transportasi hingga ke ruang berekspresi. Satu demi satu, bangunan terus berdiri. Amanah terus berkembang dan jamaah terus percaya. Bukan untuk gengsi, tapi kami mencoba mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Tentu, ini bukan karena kemampuan kami, tapi ini pasti sebab ridho ilahi. Kini, persepsi duniawi telah sirna, sebab masjid menjadi sebuah cita-cita. Karena kami percaya, dari masjid, umat bangkit. Maka mulai sekarang ajukan proposal masjid Anda ke Bappenas Langit. Jadi bagi seluruh takmir dimanapun Anda berada, kita harus memantaskan diri untuk menjadi karyawannya Allah, sebagai marbotnya rumah Allah. Kata Pak Kusnadi, provokator masjid, tinggalkan pekerjaanmu, mulai sekarang urusi masjid, antar Allah akan mengurus hidupmu dan keluargamu. Mungkin bagi sebagian orang konsep ini adalah konsep gendeng, cara gendeng terlalu ekstrim, hingga ada yang nyeruduk di belakang, wih kalau begitu bisa diusir istri nih, kelakuan turun masjid tenanan nih kalau gini. Kata Mas Agung dari Muslim United, Pak Kus ini adalah spesialis meruyah takmir-takmir yang kolonial yang masih bangga dengan saldo masjid jutaan rupiah disimpan di rekening. Kalau masjid di Jokarian saldonya nol, tapi di Al-Falah, Sragen bahkan minus, kata beliau. Menurut Mas Nanang, owner rumah warna dan pengagas masjid Muslim United bilang, kita sebagai takmir atau DKM harus menyebarkan manfaat terlebih dahulu. Rayulah Allah agar Allah perhatian dengan kita, dengan sholat kita, dengan amalan-amalan sunnah kita yang istiqomah, karena senjata yang paling ampuh bagi umat muslim adalah doa. Maka Allah akan memperhatikan kita dengan caranya. Maka Allah akan memperjalankan orang-orang baik untuk membantu masjid. Gak usah ikut ngatur, biar gak berantakan, biar Allah yang ngatur. Paham? Kebanyakan takmir menggunakan uang sebanyak itu untuk mempermegah masjid, memperbarui mimbar dan tiang-tiang masjid dengan ukiran-ukiran mahal, menambah ornamen kaligrafi dan dekorasi masjid, serta pernak-pernik lampu dan jam running tag yang sangat mewah. Ada juga masjid yang bikin menara tinggi dan besar yang fungsinya hanya untuk menyangkutkan corong pengeras suara, atau fungsi sebenarnya untuk adu gagah dengan masjid-masjid di sekitarnya, biar keren kalau difoto katanya. Aduh, akhirnya uang infak hanya tersedot untuk biaya perawatan masjid, sisanya digunakan untuk acara-acara takbir akbar dan kajian yang sebenarnya hanya formalitas. Garis besarnya, tak banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dari banyaknya uang infak yang disumbangkan. Di mana masjid ketika ada orang-orang miskin terlilit hutang? Di mana masjid ketika ada orang-orang yang menggelandang di atas gerobak dan di emperan toko? Di mana masjid ketika ada keluarga tak mampu membayar SPP anaknya? Di mana masjid ketika ada keluarga yang butuh makan? Di mana masjid ketika ada orang sakit namun tak mampu menebus obat? Maka dari permasalahan yang ada di sekitar masjid-masjid kita, masjid harus menjadi sumber solusi. Gak harus sama persis dengan Masjid Jogokarian, gak harus persis dengan Masjid Al-Falah Sragen, gak harus meniru Masjid Muslim United. Anda sebagai takmir, sebagai DKM, sebagai marbot, sebagai karyawannya Allah di masjidnya masing-masing, pahami dan selesaikan permasalahan 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang. Semuanya harus berawal dari masjid Anda. Mulailah dari hal yang paling kecil. Anda sebagai takmir, sebagai DKM, sebagai marbot, sebagai karyawannya Allah, bekerja untuk Allah di masjidnya masing-masing. Urusilah masjid dengan iman, bukan akal. Saya ulangi, bukan pakai akal tapi pakai iman. Paham? Masjid bukan bicara tentang besi dan beton, karena masjid bukan candi Islam, kata Ustaz Zazir. Tapi masjid bicara tentang manfaat dan umat, kata Mas Nanang Muslim United. Tapi masjid bicara tentang fungsi dan kontribusi, kata Bapak Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Kepala Sahibul Fulus, kata beliau. Masjid harus mandiri dan masjid harus berdikari. Jadi mulai sekarang luangkan waktu untuk ngurus masjid, bukan mencari waktu luang untuk ngurus masjid. Paham? Muharram berwarna, Masjid Muslim United dengan ini resmi dibuka. Takbir!
Muhammad, takbir! Masjid harus menjadi sumber solusi. Bisakah masjid ngasih pinjaman tanpa riba? Jangan hanya bilang ini riba, itu riba, tapi nggak ngasih solusi. Bisakah masjid membeli panen petani? Harga jatuh saat musim panen, harga lombok yang terjun bebas, harga telur yang anjlok. Aduh, bisakah masjid membeli yang lebih baik daripada tengkulak? Bisakah masjid menyediakan wifi gratis untuk belajar anak-anak agar betah di masjid dengan pengawasan, dan untuk live streaming kajian serta akses internet dinonaktifkan pada saat sholat berjamaah? Apakah masjid hanya jadi tempat sholat dan ngaji? Merekalah yang mengusir para gelandangan dan musafir ketika mereka hendak tidur di masjid dengan alasan keamanan atau kepantasan. Mereka lupa bahwa pada zaman Rasul dan beberapa generasi setelahnya, Masjid Nabawi adalah rumah bagi para gelandangan dan pemuda bujangan. Bikinlah masjid yang ramah anak, bahkan remaja juga ikut andil dalam meramaikan masjid. Jangan ada lagi tulisan dilarang tidur di masjid. Gimana masjid mau ramai? Gimana mereka akan pergi ke masjid kalau semuanya di masjid itu dilarang? Jika uang infak yang dikumpulkan di masjid masih saja terus digunakan untuk keperluan menyombongkan diri, apalagi saat dibacakan sebelum khutbah Jumat saldo sekian puluh juta, pantaskah? Itu uang jemaah loh. Kenapa nggak dibikin saldo nol atau segera digunakan untuk melayani keperluan jemaah? Karena infak itu dari jemaah untuk jemaah. Dari masjid kita bangkit.